Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Winarno dari SMP Negeri 1 Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dengan nomor UKG 2015-0233-0328 akan mempraktekkan pembuatan video pembelajaran UKIM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar? Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita masih, biarpun dalam masa pandemi virus COVID ini masih tetap diberikan kesehatan, ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, pelajaran IPS dengan Pak setiap minggu sekali daring ini, kita berdoa dulu, ya. Sekarang pimpin ketua kelas Zaki, coba pimpin teman-temannya dengan berdoa dalam hati, ya. Zaki, silakan Zaki, ketua kelas. Marilah teman-teman kita membaca doa. Berdoa mulai. Ya, terima kasih ya. Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini diberikan kesehatan, diberikan keberkahan sehingga ilmu yang kita peroleh dapat berguna, ya, dapat masuk dalam otak kita, ya. Jadi sebelum kita mempelajari, untuk kita lebih sikap patriotisme, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional Indonesia Raya. Coba salah satu teman, siapa? Zaza, silakan pimpinnya, pimpin teman menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Zaza. Ya, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi Bandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih anak-anak, ya. Terima kasih. Semoga kita tumbuh sikap patriotisme bahwa kita ini masih negara kesatuan Republik Indonesia. Kita semakin cinta dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini, ya. Jadi sebelum mulai pembelajaran hari siang ini, Pak tanya dulu, siapa yang tidak hadir pelajaran daring hari ini? Siapa yang tidak masuk? Yang terkendala sinyal? Tidak ada. Siapa? Fatima. Oh, Fatima sama Sally yang mungkin kendala sinyal. Enggak apa-apa. Enggak apa, di Zoom meeting enggak bisa. Nanti kita kasih tugas di WA group, ya. Jadi hari ini kita belajar IPS tentang materi mobilitas sosial. Tapi sebelumnya Pak tanya dulu, siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Materi minggu kemarin siapa yang masih ingat? Silakan. Umu Salma, ya? Ya, silakan. Silakan Umu. Masih ingat tentang apa materi minggu kemarin? Materinya minggu kemarin
membahas tentang kemarin tentang silang bahwa itu akan membahas kemudian lahan fungsi lahan ini bisa membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Ya, pintar sekali. Masih ingat ya Salma ya? Umu ya? Bagus. Berarti masih ingat pelajaran minggu kemarin ya. Jadi minggu kemarin itu kita mempelajari tentang konversi lahan, yaitu perubahan lahan atau tanah. Kalau yang dulunya dari pertanian, dari hutan, itu berubah karena perkembangan zaman, bisa jadi permukiman, bisa jadi industri. Itu bisa membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan kita, kehidupan manusia. Yaitu bagus sekali Salma ya. Itu materi minggu kemarin, Pak kasih apresiasi ya. Jadi kita hari ini mempelajari tentang mobilitas sosial ya. Tapi sebelum Pak pelajari, Pak tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah kalian belajar materi mobilitas sosial ini, kalian nantinya bisa yang pertama bisa mengidentifikasi dan menganalisis pengertian mobilitas sosial, terus bentuk-bentuk mobilitas sosial ya. Untuk lebih menjelaskan lagi, ini Pak ada tampilan ya, tampilan slide tentang yang berhubungan dengan mobilitas sosial. Silakan kalian lihat di Zoom meeting. Nanti kalau memang tidak bisa, Pak share atau Pak bagi di WA group nak ya. Coba silakan. Ini Pak share dulu, tunggu dulu nak ya. Ya, itu Pak sudah bagi di Zoom slide itu. Coba lihat. Itu ada gambar apa anak-anak? Siap. Gambar apa itu? Gambar apa? Oh ya pinter, Jokowi. Siapa itu Jokowi? Siapa yang bisa? Jokowi itu siapa? Oh iya pinter. Itu Jokowi itu Presiden Republik Indonesia ya. Tapi nak ya, Jokowi itu bukan serta-merta menjadi presiden. Dia sama seperti kita. Dari orang biasa ya. Dia orang biasa, pertama dia orang biasa, jadi sekolah, terus bekerja jadi pengusaha mebel, terus jadi pemilihan wali kota dia ikut, terpilih menjadi wali kota, terus ikut lagi pemilihan gubernur, dia jadi gubernur, sampai akhirnya dia ikut pemilihan presiden, dia jadi presiden. Itu adalah contoh mobilitas. Nah ya, bisa dimengerti ya. Nah, terus ada gambar kedua. Slide kedua ini. Coba silakan. Ntar ya, Pak ini kan. Nah, itu gambar apa anak-anak? Gambar apa itu? Siapa bisa? Ayo coba, siapa bisa? Coba salah satu. Gambar apa itu anak-anak? Anak tukang becak kuliah. Iya, anak tukang becak kuliah S3 ke Inggris. Coba pikirkan, Bapak berapa sih gaji tukang becak itu, kok bisa dia menguliakan seorang anaknya sampai S3? S3 itu berat nak ya. Dari S1 kuliah, S2, S3, itu biayanya besar. Padahal dia hanya tukang becak, bisa dia menguliakan. Itu namanya mobilitas vertikal. Anaknya bisa merubah nasib orang tuanya, ya. Itu. Nah, ini Pak tampilkan lagi. Untuk lebih menjelaskan lagi, Pak tampilkan slide lagi, nak ya. Pak bagikan slide lagi. Kalian silakan lihat lagi. Ya, silakan kalian lihat. Bentar ya. Nah, ada nggak itu? Sudah tampil belum? Tampil belum? Belum ya, tunggu ya, masih proses nak ya. Ya, masih proses. Ini masih sinyal ya. Ya, tunggu. Nah, ada?
Belum? Nah, yaudah. Kalau ada sambil yang belum mencari sinyal, inilah kendala kita belajar daring nih, nak ya. Ada kendala sinyal, enggak apa-apa, itu lumrah, maklum kita ya. Itulah namanya teknologi, pasti ada kelemahan ya. Jadi sambil yang belum ada, yang sudah Pak jelaskan. Jadi minggu ini kita mempelajari secara garis besar itu tentang mobilitas sosial, yaitu pengertian mobilitas, bentuk-bentuk mobilitas. Nanti bentuk mobilitas itu ada dua, mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal ya. Mobilitas vertikal itu nanti dibagi lagi, nak, nanti kita bahas, yaitu ke atas atau dalam bahasa sosiologinya social climbing, dan ada mobilitas vertikal ke bawah, dalam materi atau pelajaran sosiologinya dinamakan social sinking. Sedangkan bentuk yang kedua ada mobilitas horizontal ya. Sekarang Pak jelaskan satu-satu dulu. Mobilitas horizontal. Jadi yang dimaksud dengan mobilitas horizontal itu adalah peralihan individu atau objek sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lain yang sederajat. Ingat, kata kuncinya adalah sederajat gitu ya. Horizontal itu sama, tidak naik tidak turun ya, tidak menimbulkan pengaruh kepada seseorang itu. Contoh, guru biologi di SMU 8 pindah ke SMU 1, sama-sama guru, tidak merubah status seseorang. Coba contoh misalkan Zaki pindah dari SMP 1 Lat Selatan, nanti pindah ke SMP 1 Tebing Tinggi, lain kabupaten. Dia tidak berubah statusnya, tetap horizontal. Itu ya, materi yang kedua, nak ya. Terus, nah ini contohnya. Coba lihat, ada gambar. Kalian lebih mengerti dan memahami. Di situ ada contoh mobilitas yang horizontal. Itu ada namanya Putra Nababan. Putra Nababan ini itu wartawan, nak ya, penyiar berita. Dulunya dia penyiar berita di RCTI. Pindah karena sesuatu hal, pindah ke Metro TV. Masih tetap penyiar berita. Jadi enggak berpindah statusnya, tetap horizontal. Itu contoh yang horizontal. Sekarang yang vertikal. Apa itu vertikal, anak-anak? Yang dimaksud dengan mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu seseorang ke kedudukan yang tidak sederajat. Ingat ya, itu kata kuncinya. Tidak sederajat, lain kelas. Contoh apa? Contoh misalkan Pak jadi guru, nanti karena Pak sudah berprestasi, Pak diangkat menjadi kepala sekolah, ya, itu namanya vertikal ke atas, ya. Ada lagi contoh yang vertikal ke bawah, misalkan contoh dia pengusaha, karena sesuatu hal bangkrut, dia turun jadi orang biasa, itu namanya vertikal ke bawah, ya. Terus ini contoh. Nah, gambar vertikal yang ke atas. Gambar apa itu, Zaza? Zaza. Itu gambar apa, nak? Gambar apa itu? Gambar. Oh, artis, Pak. Siapa? Artis siapa? Artis siapa itu? Tukul Arwana. Wah, Tukul Arwana artis. Dia itu dulu bukan artis. Dia itu orang jualan kaki lima, Tukul itu ya, di Jawa Timur dulu. Dia orang Jawa, merantau ke Jakarta karena dia berusaha, karena dia disiplin, karena dia tidak pantang menyerah putus asa. Sekarang jadi artis. Bahkan kata dengar-dengar berita dia itu artis dengan penghasilan nomor 5 terbesar di Indonesia, nak. Jadi kalian jangan takut ya. Kalian bisa merubah status kalian, tapi ingat ya, sekolah dulu, dan ingat berusaha dan berdoa ya. Nah, itu yang vertikal ke bawah ya. Nah, jadi untuk kalian lebih memahami tentang materi mobilitas hari ini, kita hari ini akan berdiskusi kelompok ya.
kita berdiskusi kelompok. Nanti Pak bagi 3 kelompok. Nanti ada Pak bagi LKPD, lembar kerja siswa peserta didik, Pak bagi di grup, ya. Nanti lihat siapa nama-nama kelompoknya, ya, apa tugasnya. Tapi secara garis besar Pak, ini kita tentang studi kasus wacana. Ada kasus 1, kasus 2, kasus 3. Nanti kalian pecahkan ya permasalahan dengan cara diskusi. Nanti lihat di grup, di WA grup, nama-nama kelompok dan soalnya, ya. Kalian diskusi, ini nanti saling ini ya, video call. Oh, aku kelompok ini, saya kelompok ini. Nanti hubungi temannya. Cari di buku cetak, di internet, atau di buku-buku sumber lain boleh. Pak kasih waktu sekitar 15 menit untuk kalian berdiskusi. Ya, berdiskusi. Nanti kalau sudah 15 menit, kita masuk lagi ke Zoom, ya. Ke Zoom, silakan Pak bagi lagi linknya. Sekarang silakan lab, silakan hubungi teman-temannya, kalian diskusikan kelompok tugas-tugasnya tadi, ya. Silakan, mulai dari sekarang, silakan nak. Ya anak-anak, waktu sudah habis ya. Waktu diskusi, presentasi sudah habis. Waktunya kita presentasi. Tadi Pak bagi ya 3 kelompok ya. 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kalian pasti sudah menunjuk teman-temannya untuk juri bicara, untuk menampilkan presentasi. Kan sudah diskusi tadi kan pasti ya. Nah, coba sekarang perwakilan dari kelompok 1. Silakan, siapa kelompok 1 perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Kelompok 1. Zaza. Saya perwakilan dari kelompok. Saya dari kelompok 1 akan memberikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kasus 1 adalah bentuk mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Kemudian alasan kami mengatakan demikian karena kasus 1 itu masuk dalam mobilitas sosial vertikal ke atas, karena yang dimaksud dengan mobilitas vertikal ke atas adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan atau penurunan seseorang, atau dengan kata lain naiknya seseorang dari status rendah ke status yang lebih tinggi. Dan kasus vertikal ke atas Ibu Damaris Manila naik statusnya dari guru biasa menjadi kepala sekolah. 2 contoh kasus yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian yang termasuk bentuk mobilitas. Kasus pertama adalah teman sebelah rumah saya, Amir, ayahnya seorang polisi lalu lintas biasa. Dia naik pangkat dari Kapolsek Kecamatan Padang Selatan. Sekian diskusi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kata yang salah, dimohon untuk menyampaikan kritik dan sarannya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, bagus sekali ya. Zaza ya, kelompok 1 perwakilan ya. Itulah, kita belajar berani dulu, belajar bicara dulu ya. Benar salah nanti dulu, tapi yang pasti itu hasil diskusi kalian. Kelompok 1 yang menyatakan bahwa kasus 1 itu termasuk social climbing atau vertikal ke atas. Kan kenapa? Karena vertikal ke atas itu ada peningkatan status. Nah, contohnya tadi kelompok 1 memberikan contoh bahwa dari guru biasa menjadi kepala sekolah. Terus ada tetangganya kelompok 1 tadi, Pak Amir nama ayahnya. Dari polisi biasa terus naik pangkat jadi kepala kepolisian sektor ya. Jadi Kapolsek, naik pangkat itu. Itulah contoh social climbing. Pak kasih aplos dulu kelompok 1, bagus sekali ya. Kelompok 1 bagus. Sekarang kita untuk presentasi kelompok 2. Kelompok 2 presentasinya silakan. Siapa perwakilan kelompok 2? Silakan kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2 akan didiskusikan. 1. Kasus 2 adalah termasuk dalam bentuk mobilitas vertikal ke bawah atau social climbing. Jelaskan alasan kalian mengatakan demikian dari kasus 2. Wacana kasus 2 tersebut masuk dalam
Ya, terus? menunjukkan seseorang. Ya, Kasus bagus. Pak Gayus, dia dari seorang pengusaha perkebunan di mana-mana di Jawa Barat. Tapi karena usahanya bangkrut, usahanya akhirnya rumah menjadi seorang pengecer atau agen penjual teh, bukan lagi seorang pemilik pabrik pembuatan teh. 3. Carilah masing-masing contoh kasus yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian yang termasuk bentuk mobilitas kasus 1. A. Kawan ayah saya, Om Jamil, karena korupsi di kantornya akhirnya turun jabatan dari kepala bagian menjadi pegawai biasa. B. Ibu teman saya Dimas, karena adanya virus COVID-19 ini akhirnya di PHK oleh usahanya karena perusahaan termasuk bangkrut, dan ibu teman saya itu sekarang tidak bekerja. Ya, bagus sekali ya jawaban dari perwakilan kelompok 2. Ya, Pak apresiasi, bagus sekali ya. Ya, itu. Jadi kelompok 2 tadi membahas tentang yang dimaksud dengan contoh kasus vertikal ke bawah atau social thinking. Ya, mengapa dia mengatakan kelompok 2 tadi? Bahwa terjadi penurunan status. Contohnya apa kasus tadi? Kasus Pak Gayus. Dia pengusaha teh, punya pabrik besar, tapi karena bangkrut, karena ada krisis moneter, krisis ekonomi, banyak PHK, akhirnya dia bangkrut, pabriknya tutup. Akhirnya sekarang menjadi pengusaha biasa, penjual biasa. Kalau dulu besar, sekarang itu turun, ya. Vertikal tuh turun. Terus contoh yang kedua tadi, temannya kelompok 1 tadi ada Bu, ibu teman saya itu dulu pegawai di perusahaan. Tapi karena ada COVID virus 19 ini, banyak di PHK oleh perusahaannya. Jadi sekarang menjadi ibu rumah tangga biasa. Itu contoh yang bagus sekali kelompok 2 ya. Ya. Pak kasih apresiasi kelompok 2 dengan diwakili oleh Maira tadi ya. Sekarang perwakilan dari kelompok 3 membahas tentang kasus wacana ketiga. Siapa yang bisa mewakilinya? Kelompok 3. Oh ya, siapa? Jelita. Ya, silakan Jelita. Silakan Jelita. Kuat-kuat. Saya dari kelompok 3 akan menjawab hasil diskusi kelompok kami. 1. Kasus 3 adalah termasuk dalam bentuk mobilitas horizontal. Jelaskan alasan kalian mengatakan demikian dari kasus 3. Rencana kasus 3 tersebut masuk dalam mobilitas horizontal. Alasannya karena yang dimaksud dengan mobilitas horizontal adalah perpindahan status seseorang atau kelompok orang yang lapisan yang sama. Pak Zauhuri status tetap kepala sekolah, tapi hanya pindah tempat. Status kepala sekolahnya tetap. 3. Carilah masing-masing 2 contoh kasus yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian yang termasuk bentuk mobilitas kasus 1. A. Fatimah pindah sekolah dari SMP Negeri 2 Palembang ke SMP Negeri 1 Lahat Selatan karena ibu sayanya yang pindah kerja dari Palembang ke Lahat. B. Ayah Palen kepala bagian pegawai PT Bencana Jaya cabang Pagadunung pindah ke cabang Lahat, tapi jabatannya tetap sama kepala bagian pegawai PT Bencana Jaya cabang. Demikian diskusi kelompok 3. Ya, bagus sekali kelompok 3 ya. Pak kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 dengan perwakilannya Jelita ya. Bagus sekali ya. Pak kasih apresiasi. Sudah pinter ngomongnya, jawabannya juga tepat ya. Jadi kelompok 3 ini membahas tentang membahas tentang horizontal ya. Mobilitas horizontal. Jadi dia tidak pindah, tetap sederajat. Contohnya tadi, kepala sekolah pindah tetap kepala sekolah. Terus ada namanya Fatima kawan Jelita tadi, pindah dari Palembang SMP, pindah ke Lahat, tetap SMP, tetap sederajat ya. Itulah bagus sekali ya. Ya, itulah nak ya pembelajaran kita hari ini. Nah, coba dari pembelajaran kita Pak jelaskan dari pertama sampai akhir, terus kalian berdiskusi. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran daring kita hari ini? Siapa bisa mencoba untuk menyimpulkan pembelajaran daring hari ini? Ya, silakan ya Pak Zikri ya. Silakan Zikri, kuat-kuat Zikri ya. Ya, silakan Zikri, kesimpulannya.
Jadi dapat saya simpulkan untuk pelajaran kita hari ini mobilitas sosial adalah gerakan berpindah dari suatu sosial ke kelas sosial. Mobilitas sosial ada dua bentuk mobilitas biasa dan Ya, bagus sekali ya. Itu teman-teman itu ini sudah diwakili oleh Zikri menyimpulkan bagus sekali Zikri. Pak kasih tepuk tangan ya bahwa pembelajaran kita pada hari ini benar tujuannya tadi, tujuan pembelajaran itu tercapai Pak Kira ya, bahwa pembelajaran tentang mobilitas sosial, pengertian bahwa mobilitas sosial itu bergerak perpindahan seseorang, status seseorang, baik itu bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa mendatar atau horizontal. Itu bentuk-bentuknya ya. Itu bagus sekali. Nanti diskusi tadi sangat bagus. Anak-anak sudah menampilkan presentasi yang bagus. Nah, jadi refleksi, coba Pak minta refleksi kita hari ini, siapa yang bisa? Refleksi pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa? Ya, jadi itu sangat bagus ya. Kita diskusi, kita menyimpulkan, nanti temannya ada menyimpulkan. Nah, jadi itulah namanya pembelajaran daring itu ada terkendala. Kadang sinyal keluar, ada yang masuk, ada minta admit lagi, itu kendala itu. Jadi kira-kira untuk refleksi pembelajaran daring hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan refleksi pembelajaran daring ini? Siapa? Maira. Ya, silakan Maira. Silakan Maira. Refleksi pembelajaran untuk hari ini. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena saya memperoleh ilmu dan informasi yang sangat berguna bagi saya. Dan pesan atau hal yang sangat penting bahwa kalau kita ingin cita-cita kita tercapai, kita harus berusaha untuk berpindah ke status sosial yang lebih tinggi serta pantang menyerah dan terus mencoba dan berdoa. Terima kasih. Iya, bagus sekali Maira ya. Itulah inti dari pembelajaran kita hari ini apa? Bahwa kita kalau ingin berubah itu ada 3 kunci nak. 3 hal yang harus kalian tanamkan di dalam diri yang kalian tuh. Yang pertama apa? Kita harus melalui proses. Seseorang itu kalau mencapai sesuatu perlu proses. Seperti kalian dari TK, SD, nanti ke SMP, nanti kuliah, nanti bekerja, SMA ya. Itu proses. Nah, terus kalau mau cari kerjaan, kita nggak tahu nak apa yang terjadi pada diri kita ini. Karena apa? Ada 3 hal rahasia Allah itu. Yang pertama apa? Rahasia Tuhan tuh jodoh, maut, dan rezeki. Nah, rezeki ini tidak tahu kita mau jadi apa. Tapi itu butuh proses ya. Terus untuk mencapai proses itu apa? Kuncinya lagi, yaitu untuk merubah kita menjadi yang lebih tinggi lagi. 1, kita harus rajin. 2, tidak putus asa. Yang keempat, terus berdoa dan berusaha. Itu kunci. Pak doakan anak kelas 81 ini semuanya nanti bisa menjadi orang yang berguna, berbakti, terus bisa berhasil dan sukses. Amin ya Robbil alamin ya. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Pak memberikan proyek atau tugas di rumah ya untuk masalah atau materi mobilitas sosial ini. Yang pertama, kalian mencari gambar-gambar di internet, baik di majalah, surat kabar dan lain-lain. Gambar apa itu? Gambar mobilitas sosial yang vertikal maupun horizontal. Cari, buat clipping ya. Nanti kalian tempelkan gambar-gambar tersebut di kertas, kalian foto, kalian kirim ke WA Pak atau nanti ke Google Classroom kita. Tugas-tugasnya itu ya. Pak tunggu terakhir itu minggu depan sebelum materi selanjutnya ya. Sebelum masuk materi selanjutnya itu sudah ada tugas itu ke Pak. Terus untuk materi minggu depan kita materinya tentang apa itu? Faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Silakan anak-anak baca, itu bukunya di buku cetak, itu halaman 88 yang di buku. Boleh juga cari di materi lain, di tempat lain. Di apa maksudnya? Di internet boleh. Itu
media yang bagus ya. Ya, media yang bagus. Jadi untuk tugasnya nanti Pak kirim tugas hari ini untuk evaluasi ada Pak pretest, post test. Pak kirim nanti ke WA grup juga tugas-tugasnya nanti kirim ke itu ya. Itulah pembelajaran kita hari ini. Anak-anak tetap semangat belajar hari ini ya. Tetap jaga kesehatan, biarpun kita belajar di rumah tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa yang 3 hal ya. Apa itu? Pertama, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker ya. Itu. Hindari tempat berkerumun, berkumpul dengan orang-orang banyak kalau tidak penting. Tetap di rumah ya. Kalau tidak penting tetap di rumah. Tetap sehat anak-anak ya, semangat. Ya, semangat. Nah, zikri juga tetap semangat ya. Pak akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak akhiri dengan tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dadah. Dadah ya, salam ya. Waalaikumsalam.